Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Chandrasari Anissa Putri absen 5, Elviana Khairul Nikmah absen 9, Kirana Tiara Prasasti absen 16, Sarah Prayulia Imanda absen 27. Di sini kami akan memberikan materi tentang konflik komunikasi pada organisasi bisnis. Yang pertama, pengertian kekuasaan dan konflik. Kekuasaan adalah kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi yang lain. Kekuasaan tidak dimaksudkan untuk mengubah perilaku seseorang, melainkan potensi untuk mengubah seseorang. Dengan kata lain, pihak yang berkuasa memiliki hal yang dianggap penting oleh pihak lainnya, sehingga pihak tersebut merasa berada di bawah kendali pihak yang memiliki kekuasaan. Konflik menciptakan ketidaksepahaman di antara berbagai pihak. Dampaknya, konflik banyak menciptakan ketidakefisienan dalam berbagai segi organisasi. Ketidaksepamahaman ini juga sering memicu timbulnya berbagai politik organisasi yang pada akhirnya berpengaruh negatif kepada kinerja individu dan organisasi. Selanjutnya, penyebab konflik pada organisasi. Yang pertama adalah perbedaan individu, meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, perbedaan kepentingan individu atau kelompok. Yang ketiga, perbedaan latar belakang kebudayaan, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula. Dan yang keempat adalah perbedaan pola interaksi yang satu dengan yang lainnya. Keuntungan dan kerugian konflik. Yang pertama ada keuntungan konflik, terdiri dari 5, yaitu munculnya masalah-masalah yang tersembunyi ke permukaan sehingga ada kemungkinan untuk diselesaikan. Yang kedua ada meningkatkan kesadaran diri dan kesadaran terhadap orang lain dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga menyempurnakan proses pengambilan keputusan. Yang keempat mendorong orang untuk mencari pendekatan yang lebih tepat dan memperoleh hasil lebih baik. Yang terakhir ada menyebabkan perubahan-perubahan. Selanjutnya ada kerugian konflik. Ketidakpercayaan dapat tumbuh di antara orang-orang yang semestinya mengkoordinasikan tugas-tugas atau kegiatan mereka. Salah satu akibat individual dari konflik adalah timbulnya perasaan kalah dalam diri seseorang. Sementara citra diri orang lain dalam pandangannya akan menurun. Seorang pemimpin atau manajer harus menjaga agar akibat tersebut tidak sampai membawa dampak tidak produktif bagi organisasi. Selanjutnya ada manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku, dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. Manajemen konflik meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama, penerimaan terhadap keberadaan konflik, dihindari atau ditekan atau didiamkan. Yang kedua, klarifikasi karakteristik atau struktur konflik. Yang ketiga, evaluasi konflik. Jika bermanfaat, maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Yang keempat, menentukan aksi yang dipersyaratkan untuk mengelola konflik, serta menentukan peran perencana sebagai partisipan atau pihak ketiga dalam mengelola konflik. Yang selanjutnya ada fungsi komunikasi dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama, kesadaran dari kedua belah pihak bahwa konflik harus diselesaikan. Yang kedua, pastikan kedua belah pihak fokus pada masalah, bukan menyerang secara personal. Yang ketiga, semua pihak harus menerima solusi yang disepakati bersama. Yang keempat, berkomunikasi seperti semula tanpa adanya perubahan setelah konflik terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.